Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10. Pada kali ini kita akan memasuki materi bab 4, yaitu tentang hukum permintaan, penawaran, elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Materi bab 4 ini akan dibahas sebanyak 4 kali pertemuan. Dan hari ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini akan membahas tentang konsep permintaan. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah dengan kita mempelajari konsep permintaan, kita akan memahami tentang apa itu permintaan, hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, jenis-jenis permintaan, dan kurva permintaan. Oke, kita langsung masuk aja pada materinya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Atau permintaan adalah berbagai jumlah barang tertentu yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ada hukum permintaan yang berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta, atau disebut sebagai ceteris paribus. Ceteris paribus adalah suatu asumsi atau anggapan bahwa semua faktor lain yang turut mempengaruhi permintaan dianggap konstan atau tidak berubah. Jadi, dapat diketahui bahwa jika harga dan permintaan berbanding terbalik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang substitusi dan barang komplementer. Ketiga, pendapatan konsumen. Keempat, selera konsumen. Kelima, pertambahan penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Ketujuh, distribusi pendapatan. Dan kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Dalam keadaan normal, ini contoh ya, harga es campur yang biasa kita beli di kantin adalah 2.000 per porsi. Ketika harga tersebut naik menjadi 3.000 per porsi, sedangkan uang saku kita tidak bertambah, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan mengganti dengan jenis minuman lain yang lebih murah, atau kita akan mengurangi pembelian es campur karena takut uang saku kita tidak cukup. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta, atau semakin tinggi harga barang, maka semakin berkurang jumlah barang yang diminta. Kedua, harga barang substitusi dan barang komplementer. Suatu barang dinamakan barang substitusi terhadap barang lain apabila dapat menggantikan fungsi dari barang lain tersebut. Jadi harga barang substitusi ini adalah harga barang pengganti. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Jika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang diganti akan mengalami pengurangan permintaan. Misalnya, daging ayam adalah barang substitusi dari daging sapi. Bila harga barang daging sapi naik, maka daging ayam akan relatif lebih murah dibandingkan daging sapi. Akibatnya, permintaan terhadap daging ayam meningkat. Jadi, jenis barang substitusi ini pengganti adalah contohnya daging ayam dan daging sapi. Ketika daging sapi itu harganya naik, maka permintaan terhadap daging ayam meningkat.
Kemudian yang berhubungan erat lainnya adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya adalah motor dan bensin. Motor tidak dapat dijalankan tanpa bensin. Kenaikan harga bensin pertama-tama akan menurunkan jumlah bensin yang diminta, dan selanjutnya akan mengurangi permintaan terhadap motor. Bukan hanya bensin di sini, jadi bahkan jika harga bensin itu meningkat, maka akan mengurangi permintaan terhadap motor. Ketiga adalah pendapatan konsumen. Kecenderungan orang, bila pendapatannya bertambah, permintaannya akan bertambah pula, entah itu barang yang sering dibelinya atau jenis barang baru. Hal ini berlaku untuk barang normal, bahwa terjadi hubungan positif antara pendapatan dengan permintaan barang. Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang umumnya akan naik. Barang dan jasa yang semula belum bisa terbeli menjadi terbeli, misalnya untuk barang sekunder dan barang mewah. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, orang membeli beras dan menggunakan uangnya untuk menambah lauk pauk, baik jumlah, kualitas maupun variasinya. Jadi kenyang di sini dalam konsepsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi sudah tidak lagi kenyang secara kuantitas, tapi dalam arti kenyang secara gizi. Selanjutnya adalah selera konsumen. Selera atau cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang. Misalnya, ketika seseorang lebih menyukai barang bermerek, maka permintaan terhadap barang bermerek tetap tinggi walaupun harganya mengalami kenaikan. Selanjutnya ada pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk ini sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian. Ada pula akibat dari perpindahan dari daerah lain atau migrasi. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka dapat bertambah permintaan terhadap kebutuhan sehari-hari. Contohnya kebutuhan makanan pokok. Misalnya makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras. Apabila jumlah penduduk naik, otomatis permintaan terhadap beras juga akan meningkat. Yang keenam adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Apabila konsumen menganggap harga suatu barang terus naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dianggap terus turun, maka konsumen akan menunda pembelian sampai harga mencapai tingkat terendah. Ketujuh, distribusi pendapatan. Buruk atau tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini juga akan menyebabkan permintaan terhadap suatu barang menurun. Terakhir ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Usaha-usaha yang dilakukan produsen untuk meningkatkan penjualan, seperti iklan, akan mendorong masyarakat untuk membeli barang yang diiklankan. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Kemudian ada jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif atau berdaya beli. Kedua, permintaan absolut. Dan ketiga, permintaan potensial. Permintaan efektif atau berdaya beli yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Kedua, permintaan absolut yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli atau hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Ketiga, permintaan potensial
yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli tapi belum melaksanakan pembelian. Jadi dari ketiga jenis permintaan yang dapat dianalisis dalam ilmu ekonomi adalah permintaan yang berdaya beli atau permintaan efektif, sebab permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan memiliki arti jika didukung oleh daya beli. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Di sini ada tabel antara harga atau P dan Q atau jumlah barang yang diminta. Ketika harganya 0, maka jumlah barang yang diminta adalah 15. Ketika harganya 1, maka jumlah barang yang diminta menjadi 13. Jadi adanya penurunan. Semakin tinggi atau semakin naik harga, maka akan semakin menurun jumlah barang yang diminta. Nah, setelah itu kita akan gambarkan pada kurva permintaan, di mana kita samakan titik koordinatnya. Misalnya, P-nya yang pertama ini adalah 0. P-nya 0, kemudian Q-nya adalah 15. Di sini Q kita kasih titik di sini 15, berarti 0,15 atau 15,0. Nah, P-nya yang kedua adalah 1. P-nya 1 di sini dan Q-nya 13 di sini. Kemudian P-nya 2, Q-nya 11 di sini. Begitu seterusnya, P-nya 3, Q-nya menjadi 9. Nah, kurva permintaan akan selalu berbentuk seperti ini, yaitu miring dari pojok kiri atas ke bawah. Nah, di sini ada yang disebut dengan kemiringan kurva yang negatif ya, dari kiri atas ke bawah. Di mana semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta, seperti ini. Dari daftar permintaan barang di atas, kita bisa membuat fungsi permintaan secara sederhana, yaitu misalnya P sama dengan 1, kemudian P2 sama dengan 2. Jadi ada 2 permintaan. Ketika harganya ini harganya 1, maka jumlah barang yang diminta 13. Ketika harganya 2, maka jumlah barang yang diminta adalah 11. Kita bikin fungsi permintaannya, yaitu rumusnya P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. P kurang P1 dibagi P2 nya 2 dikurang P1 nya 1 ya, sama dengan Q dikurang Q1, Q1 nya 13 dan Q2 itu 11 dikurang Q1 nya 13. Jadi P kurang 1 tetap ya, dibagi 2 kurang 1 adalah 1 sama dengan Q dikurang 13 sama dibagi 11 dikurang 13 adalah min 2. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya ini adalah kali silang, di mana yang pertama kita kalikan min 2 dikali P min 1, yaitu hasilnya harusnya min 2P ditambah 2, yaitu min 2 kali min 1 adalah 2. Nah, sama dengan ini kali ini 1 dikali Q min 13, yaitu Q min 13. Nah, kemudian di sini kita pindahkan ruasnya, yang ada variabelnya dengan variabel, yang tidak ada dengan tidak ada. Jadi di sini angkanya koefisiennya 2, tetap 2 ditambah 13, kan di sini min 13, kemudian dipindahkan ruas menjadi 13, jadi 2 ditambah 13 adalah 15. Sama dengan Q tetap di sini positif, dan ini yang tadinya negatif 2P dipindahkan menjadi harusnya positif 2P. Jadi harusnya di sini adalah Q plus 3P. Q-nya pindah ruas menjadi Q,
dan 15 pindah ruas 15, harusnya ini min 15, dan di sini adalah plus 2P. Jadi kalau dipindahkan ruas lagi, Q-nya bernilai positif, 15-nya bernilai positif, dan P-nya di sini bernilai positif juga. Pada pergeseran kurva permintaan, harga minyak goreng turun dari 6.000 menjadi 4.000, sehingga jumlah minyak goreng yang diminta bertambah dari 2 liter menjadi 4 liter. Jadi seperti kata Paribus tadi, yang dimana jika harga menurun maka permintaan akan meningkat terhadap barang itu. Di sini di kurva ini ada kemiringan, di mana adanya penurunan harga minyak goreng yang menyebabkan kenaikan jumlah minyak goreng yang diminta konsumen. Dari 2 ke 4 itu jumlahnya, harganya menurun, dan dianggap bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti perubahan harga barang lain, tingkat pendapatan, intensitas kebutuhan, selera konsumen, perkiraan harga masa depan, dan jumlah penduduk adalah konstan atau tetap. Nah, namun apabila salah satu atau semua faktor tersebut berubah, yang tadi yang faktor yang disebutkan berubah, maka kurva permintaannya akan bergeser. Bergesernya itu sejajar ke kanan atau ke kiri. Pada kurva di samping ini kita bisa lihat bahwa kurva bergeser ke kanan, yaitu dari D0 ke D1 ya. Yang pertama. Nah, hal ini berarti bahwa jumlah barang yang terjual lebih banyak meskipun harga barang tetap. Dengan harga 4.000 per liter minyak goreng yang terjual sebanyak 6 liter. Sebaliknya, apabila kurva bergeser ke kiri, yaitu dari D0 ke D2, maka hanya 2 liter minyak goreng yang terjual pada harga 4.000. Jadi, yang menentukan kurva bergeser ke kanan atau ke kiri itu adalah faktor-faktor lain selain harga yang tadi sudah dijelaskan gitu. Nih misalnya tadi kan ada faktor pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen itu meningkat, maka di sini kurvanya akan bergeser ke kanan. Tapi kalau pendapatan konsumen menurun, maka kurvanya ini akan bergeser ke kiri, yaitu ada penurunan jumlah barang yang dibeli. Begitu seterusnya dengan dengan faktor-faktor yang lain. Oke, materi pada hari ini, pertemuan pertama, sudah selesai. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mendapatkan manfaat atas materi yang kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan tentang materi ini atau apapun yang belum dipahami tentang materi yang sudah dipelajari, bisa komen di Google Classroom. Itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.